Oke, bisa dilihat soalnya. Kita lihat soalnya ya. Kalau malam 1, kita ngomongin tentang bentuk molekul di materi kelas 10 ya, ikatan kimia. Pertanyaannya untuk soal nomor 1, senyawa berikut yang bentuk molekulnya sama dengan NH3. Oke. CH2 nomor 1. Pertanyaannya, yang punya bentuk molekulnya sama dengan NH3. Oke, nah yang diminta bentuk molekul yang sama, berarti tugasnya ngapain nih? Karena yang diminta bentuk molekul yang sama dengan NH3, berarti harus tahu dulu NH3 bentuk molekulnya apa. Nah, tugas kita, jadi pertama cari bentuk molekul NH3, gitu ya. Atau sebenarnya sih kita nggak usah sampai bentuk molekul, cukup kita cari, gitu ya, berapa PEI dan berapa PEB di NH3. Gitu. Karena kalau misalkan jumlah PEI dan PEB-nya sama, berarti bentuk molekulnya juga sama. Oke, kita cari bentuk NH3, berapa PEI dan PEB. Kita tentukan atom pusatnya. Atom pusat itu yang sendirian biasanya, gitu ya. Jadi si N sebagai atom pusatnya. Di atom pusat, katakanlah A. Ya. Kemudian si H-nya ini yang terikat, jadi sebagai X, berapa yang terikatnya? Kita lihat di sini ada 3. Nah, AX3. Sekarang kita lihat di atom pusat si N. N golongan berapa dia? Nah, si N ini dia nomor atomnya 7, gitu ya. Ini golongannya. Kalau kita lihat di tabel atau mungkin karena udah sering ketemu, harusnya sih hafal ya. N ini golongan 5. Golongan 5A. Oke, nah si N golongan 5 artinya dia punya sebanyak 5 elektron valensi, kan? Nah, berarti si N ini yang punya 5 elektron valensi, 3 elektronnya ini digunakan untuk berikatan dengan A. Berarti kita punya PEI dari sini aja gitu ya. H-nya ada 3, berarti PE-nya ada 3. PEB-nya, berapa PEB-nya? Nah, untuk nyari PEB, kita bisa pakai tangan. Ya, gimana pakai tangan? Nah, kita pakai golongannya nih, elektron valensinya. Ada 5, ya kan? Nah, ini ada 5 nih, elektron valensi si N. Terus kemudian, si N, kita lihat, dia ngikatnya berapa? Ngikat 3. Jadi, ngikat 3 H. H itu golongan 1. Biar stabil, dia harus jadi 2. Berarti H butuh 1. Maka masing-masing H ini nanti akan ngambil 1. Jadi 1 H ambil 1, 1 H ambil 1, 1 H ambil 1. Oke, ada 3 H ya. Berarti ini 3 elektron yang digunakan untuk ikatan, masih ada 2. Nah, 2 ini yang bebas. Nah, 2 ini berarti berapa pasang? 1 pasang itu 2 elektron ya. Berarti ini ada 1 pasang. Ini PEB-nya ada 1. Oke, PEI-nya 3, PEB-nya 1. Nah, kemudian kita cari, karena di soalnya minta yang bentuk molekul yang sama dengan NH3, maka kita cari di soal, di pilihannya, yang punya jumlah PEI-nya 3 dan PEB-nya 1. Gitu ya. Cari yang sama persis nih. Oke, kita lihat pilihannya. Option yang A. Yang A di situ ada XeO3. Ya. Ada XeO3. Atom pusatnya adalah Xe. Xe golongan berapa Xe? Xe ini dia golongannya adalah golongan 8A. Golongan 8A. Kemudian dia mengikat O sebanyak 3. Artinya PEI-nya ada 3. Oke ya. PE-nya 3 dari sini ya. Oke, PE-nya sama nih 3. Kita cek PEB-nya. Oke, PEB-nya gimana? Berapa banyak PEB-nya? Kita bisa pakai tangan lagi. Xe golongan 8, jadi ada 8 gitu ya. 8 ya.
Nah, terus kemudian si XE ini ngikat O. O golongan berapa sih? O ini golongan 6. Kalau golongan 6 berarti dia butuhnya sebanyak 2 gitu ya. Karena kalau untuk stabil dia harus jadi 8 ya. Jadi butuh 2 ya masing-masing O. Nah, berarti satu O akan mengambil 2 elektron dari XE. Ya, satu O akan mengambil 2 elektron dari XE. Jadi ini awalnya 8 nih. Satu O ngambil 2. Satu O ngambil 2, satu O ngambil 2. Nah, ini ada 3 ya. 3 O kita ambil. Berarti masih sisa 2 elektron. 2 elektron berarti satu pasang. Nah, berarti PeB-nya juga 1. Sama nggak nih? Oh, sama. Bentuk molekulnya berarti antara XeO3 dengan NH3 ini sama gitu ya. Jadi jawabannya ya A. Nah, bentuk molekulnya apa sih? Udah hafal? Kan di pertemuan sebelumnya kalau bilang hafalin ya. Hafalin bentuk molekulnya. P3, PB1. Ini bentuk molekulnya adalah segitiga piramida. Oke, jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Ya. Ada yang mau ditanya silakan. Kak, saya mau nanya Kak. Ya, boleh. Kak, coba Kak tadi jelasin yang option A Kak, yang tadi pakai jari. Jari. Saya tadi. Oke. XE golongan berapa XE? XE golongan 8. Ah, oke, berarti jadinya 8 nih. Kelihatan ya? Jadi 8 ya. Oke. Ya. Ikat berapa? Yang ikat apa? Ngikat O. O golongan berapa O? O golongan 6. Golongan 6. Golongan 6 butuh berapa biar jadi 8? Itu 2. 2. Oke, berarti masing-masing O ngambil 2 elektron dari XE. Jadi satu O ngambil 2. Ya. Terus O-nya kan ada 3 nih. Jadi ambil lagi 2O, ambil lagi 3O. Nah, berarti yang dipakai ini sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, satu pasang itu berapa elektron? Satu pasang 2. Wah, berarti sisa 2 kan? Berarti satu pasang. Oh, berarti Oh. 1. Ya. Oh, oke. Paham ya? Paham nggak? Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan. Ada? Jelas? Jelas ya? Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut nih. Jelas dulu. Oke, kita lanjut nomor 2. Mau ada yang mau foto? Screenshot aja kalau mau ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Hapus. Oke, soal nomor 2 tentang laju reaksi. Ya, di soal nomor 2 ada grafik. Kita gambarkan lagi grafiknya. Oke, ini reaktan, ini produk dari reaktan ke atas energinya 104 kJ. Terus kemudian dari produk sampai puncaknya di satu kamu tadi udah benar tapi kayaknya kepencet. 4. Oke, di mute dulu ya. Nanti kalau mau tanya ya. Mobil energi di atas. 1. Reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm. Reaksi ke kanan, jadi ini ya. Reaksi ke kanannya adalah reaksi eksoterm. Benar nggak nih? Reaksi eksoterm. Oke. Dengan reaksinya eksoterm atau endoterm, kita lihat energi akhir dan energi awal, mana yang lebih besar, mana yang lebih
di termokimia kita udah sama-sama hafal gitu ya, sudah sama-sama paham bahwa untuk reaksi eksoteron delta H-nya adalah minus. Ini delta H-nya minus. Nah, untuk reaksi ini delta H-nya minus nggak sih? Tahunya dari mana? Entalpi itu dihitungnya dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Dia minus hasilnya, maka entalpi produknya harus lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, kita bandingin ini entalpi reaktan sini energinya. Ini produk mana yang lebih besar? Nah, kalau kita lihat karena produknya di bawah, reaktannya lebih di atas ya. Oh, berarti reaktannya lebih besar daripada produknya. Reaktan lebih besar dari produk. Oh, berarti reaksi ini di mute dulu ya. Yang belum di mute silakan di mute dulu. Oke, satu benar ya. Reaksinya eksoteron, produknya lebih kecil daripada reaktannya. Kemudian yang kedua, energi aktivasi untuk reaksi ke kanan adalah 104 kJ. Energi aktivasinya EA-nya katanya 104 kJ. Nah, untuk energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak gitu ya. Energi minimum untuk bereaksi. Namanya sih sebenarnya gitu ya. Nah, dilihatnya dari mana? Dari reaktan. Dari reaktan sampai ke puncak. Karena reaksinya ke kanan, berarti reaktannya yang kiri ini ya. Jadi di sini sampai sini. Nah, ini kan nilainya ya, dari reaktan sampai puncak kan ini 104. Nah, berarti ini adalah nilai reaktannya. Berarti yang kedua, PA-nya 104 kJ ini benar. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, energi aktivasi reaksi ke kiri adalah 347. Reaksi ke kiri. Reaksi ke kiri berarti dari P ke R. Ya, jadi grafiknya dari P ke R. Kalau ini kita buat lagi, gitu ya. Reaksi ke kiri, P di bawah, kemudian naik jadi R. Ya, ini kita balik ya. Ini tadi ke sini 104, ini 347. Oke, reaksi ke kiri dari P ke R berarti energi aktivasinya sama dari reaktannya. Berarti reaktannya sekarang posisinya adalah P sampai ke puncak. Ya, dari P sampai puncak misalnya 347. Oh, ini berarti EA untuk reaksi ke kiri. Jadi yang nomor 3, EA ke kirinya sama dengan 347. Benar, ya. Kalau model soal kayak gini, kalau satunya benar ya berarti 3-nya benar. Jadi 3 nggak dicek sebenarnya nggak masalah ya untuk soal ini. Kemudian nomor 4-nya, perubahan entalpi reaksi sebesar minus 243. Entalpi dihitungnya dari mana? Tadi entalpi dihitungnya dari produk ke reaktan. Produknya di sini, reaktannya di sini. Berarti ya energi aktifnya. Berarti delta H itu dari sini sampai sini. Ini ya. Ini nilai delta H. Nah, berapa delta H di sini? Oke, kita punya nilai dari P sampai puncak itu 347. Dari R sampai puncak ini 104. Jadi di sini berapa nih? Jadi tinggal dikurangi aja. Di 104-nya kita kurangi 347. Atau kalau nggak dibalik di utara ya. Nah di sini kan tandanya kita udah punya nih. Minus pasti. Tinggal kita kurang selisihnya berapa?
347 dikurang 104. Jadi dapatnya berapa? 3, 4, 2 minus 243. Berarti untuk yang nomor 4 juga benar. Oke, 1, 2, 3, 4 benar, berarti jawabannya E. Oke, soal nomor 2 ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Aku mau nanya. Ya, boleh. Saya belum paham yang option nomor 1, Kak. 1. Ya, emang apa reaksinya selalu exotherm? Reaksi eksoterm atau endoterm, gampangannya sih sebenarnya kamu lihat energi di awal dan akhirnya. Awal dan akhir. Kalau energi awalnya lebih tinggi daripada akhirnya, berarti eksoterm. Ini kan lebih tinggi kan? Reaktannya lebih tinggi nih daripada produknya. Berarti dia eksoterm. Tapi kalau misalkan kita balik posisinya, reaktannya lebih rendah daripada produknya, ya, reaktannya lebih rendah daripada produk, di sini dia pahamnya positif, endoterm. Jadi dilihat awal dan akhirnya mana yang lebih besar. Kalau lebih besar si reaktan berarti ekso. Kalau lebih besarnya produk berarti endo. Berarti dilihat dari awalnya dulu ya, kayak. Ya, lihat awal akhirnya ya. Awal akhirnya dilihat. Kalau awal lebih tinggi dari akhir berarti exo. Oh. Kalau awalnya lebih rendah dari akhirnya berarti endo. Oke, makasih Kak. Ya, sama. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kalau mau pakai suara, chat juga boleh ya. Nanya lewat chat juga nggak masalah. Kalau ada yang mau lewat chat, silakan. Ada yang mau ditanya nomor 2? Sama nomor 2. Kak, misi Kak, mau difoto dulu Kak soalnya. Silakan. Udah ya? Kak mau tanya Kak, Audio. saya mau tanya yang tadi nomor 2, yang kalau aktivasi reaksi ke kanan itu 104 itu maksudnya dia dari reaktan ke produk dan selalu begitu Kak? Ya, selalu itu. Ya, di kanan ya. Ini kan benaliknya dari kiri ke kanan ya. Jadi bacanya dari kiri ke kanan. Jadi untuk reaksi ke kanan, ya reaktannya ini. Reaksinya ke kanan mintanya. Kalau reaksi yang tadi ke kiri, berarti kan dibalik ya. Ke kiri. Gitu. Biasa. Ya tergantung bacanya. Makasih Kak. Ya. Ada lagi, silakan. Ada? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Diketahui data percobaan laju reaksi. Oke, di situ kita punya 3 data percobaan. Berdasarkan data percobaan di atas, persamaan laju reaksinya adalah, oke, berarti soal nomor 3 tugas kita adalah cari order. Ya, cari order reaksi untuk si A dan si B. Kita tuliskan datanya dulu. Ada konsentrasi A, konsentrasi B, dan ada waktu. Konsentrasi A 0,05, 0,1, 0,2.
Kemudian konsentrasi B-nya 0,05, 0,05 dan 0,1. Kemudian lajunya 0,035, 0,07, 0,5. Nah, oke, kita cari order. Oke, untuk cari order, biasa ya, kita cukup pakai perbandingan data. Kita pakai perbandingan data. Kalau mau nyari order A, berarti kita cari B yang sama. Begitu juga kalau mau nyari B, cari A yang sama, gitu kan? Oke, nah kita cari dua data yang sama dulu. Oke, kita punya di B di sini. Ada B yang sama, dua data B yang sama. Jadi ini kita bisa gunakan untuk mencari order si A. Nah, jadi kita lihat nih untuk ordernya si A. Oke, kita tulis lagi ya. Oke. Kita gunakan data 1 dan data 2. Jadi kalau kita tuliskan untuk si A 0,1 per 0,05, pangkatkan ordernya, katakanlah X. Si B karena sama, ya, kita kira ya, 0,05 per 0,05, pangkatkan misalkan Y ordernya, ini sama ya, jadi kita coret aja. Kemudian sama dengan lajunya 0,070 per 0,035. Paham ya, ini dari mana ya? Jadi ya, kita balik datanya. Data 2 dibanding data 1. Oke. 0,1 dibagi 0,05, kita dapatnya 2,4X sama dengan 0,070 dibagi 0,035. 70 bagi 35 dapatnya 2. 2 pangkat berapa hasilnya 2? Oh, berarti X-nya sama dengan 1. Ya, oke, kita dapat nih order untuk si A. Ordernya 1. Sekarang kita cari yang B. Nyari yang B, gunakan data A yang sama. Kalau ada, ya. Tapi kita lihat di sini ternyata datanya tiga-tiganya beda. 0,05, 0,1, 0,2. Nggak ada yang sama. Terus gimana? Nggak masalah, gitu ya. Karena kita udah punya order si A, kita bisa nanti gunakan ordernya si A juga, gitu ya. Nah, terus mana yang data yang kita gunakan? Yang data yang kita gunakan adalah yang B-nya beda. Kan yang mau dicari B, maka B-nya harus beda, nggak boleh sama. Nah, data mana yang beda? Bisa pakai 1, 3 atau 2, 3, bebas. Mau yang mana aja terserah. Oke, misal kita gunakan data 2, 3. Kita gunakan data ini ya, 2 dan 3. Kita bandingin lagi di sini. 3 banding 2 ya. 0,2 per 0,1. Ini tadi untuk si A, ordernya X. Terus kemudian 0,1 per 0,05, ordernya si B, katakanlah Y. 0,56 per 0,07. Oke. 0,2 per 0,1 dapatnya 2. X-nya kita udah dapat tadi 1, berarti 2 pangkat 1 dikali 0,1 per 0,05 dapatnya 2. Ya. Pangkat Y ini sama dengan 0,56 dibagi 0,07. 56 bagi 7 dapatnya 8. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat Y yang diaring. Ya, 8 dibagi 2 dapatnya 4. 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. Berarti Y-nya sama dengan 2, gitu ya. Oke, kita dapat Y-nya. Tinggal dituliskan. Berarti persamaannya P sama dengan K, konsentrasi si A-nya berapa tadi pangkatnya? 1. Kemudian si B pangkatnya 2. Oke, jawabannya P sama dengan K, A dikali B pangkat 2. Jadi jawabannya apa? Definisinya yang C ya. Jawabannya yang C.
Oke, nomor 3, ada yang mau ditanya, silakan. Kak, saya mau nanya. Ya, boleh. Kalau dalam perbandingan itu, perbandingan apa ini laju reaksi, itu molaritas terbesar yang di atas ya kayak, baru dibagi molaritas yang terkecilnya. Boleh. Dibalik juga nggak masalah. Mana yang enak aja. Kalau ini kita balik, Balik. 2 atau 2/1 sama aja hasilnya. Yang penting konsisten. Kalau Oke, Kak. Masih. 1/2, maka B-nya 1/2. B-nya juga 1/2. Kalau ini pakainya 2/1, maka ini juga 2/1, ini 2/1. Yang penting konsisten aja. Mau di mana yang lebih besar? Jadi bebas gitu ya perbandingannya ya kayak. Ya, Mau yang kecil atau yang besar terserah, suka-suka aja. Cuman Oke, biasa Kak. kalau yang kecilnya di atas berarti kan nanti jadinya pecahan. Kalau pecahan kan lebih sedikit lebih repot ngitungnya kan. Nah biasanya makanya yang kecil kita taruh bawah aja biar nggak jadi pecahan. Oke. Makasih, Kak. Ya. Jadi silakan yang mau ditanya. Kak, maaf Kak, mau dipoto dulu bentar jawabannya. Ya. Oke. Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi ya? Aman, nggak ada yang mau ditanya. Kak, mau nanya Kak. Oke. Berarti kan tadi di awal kan 2A plus B jadi C ya Kak. Berarti itu udah nggak kepake lagi dong Kak? Reaksinya? Nggak dipakai. Iya. Langsung lihat data aja. Oh, oke. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya kan? Aman ya? Lanjut, Kak. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4. Perhatikan data potensial reduksi standar berikut. Oke, kita dikasih reaksi reduksi. Ya, ada reaksi Mg2 plus jadi Mg, Al3 plus jadi Al, Pb2 plus jadi Pb, Ag plus jadi Ag, terus kemudian ada Hg2 plus menjadi Hg. Ada nilai E0 yang masing-masing di situ ya. Oke, pertanyaannya, ion logam yang paling mudah mengalami reduksi. Ion logam yang paling mudah mengalami reduksi. Nah, tinggal milih kan gitu ya. Tinggal milih di mana milihnya gitu ya. Jadi masalahnya di situ. Oke. Kita gunakan prinsipnya di deret volta. Masih ingat ya deret volta ya. Ini materi kelas 12. Harusnya sih masih rada-rada ingat lah ya. Oke, dalam deret volta semakin ke kiri nilai E0-nya semakin kecil. Semakin ke kanan berarti nilai E0-nya semakin besar. Yang E0-nya kecil, dia mudah mengalami oksidasi. Yang E0-nya besar, dia mudah mengalami reduksi. Ya, oksidasi, reduksi. Nah, pertanyaannya di soal yang paling mudah mengalami reduksi. Berarti E0-nya yang kecil atau yang besar? Yang mudah mengalami reduksi, yang E0-nya besar. Berarti tinggal pilih aja mana yang E0-nya paling besar. Siapa yang E0-nya paling besar? Di situ ada si Hg2 plus. Nah udah, jawabannya gitu. Jadi tinggal pilih aja yang paling besar. Gitu ya. Oke, itu soal nomor 4. Ada yang mau ditanya silakan. Ada pertanyaan nomor 4? Jelas? Ini soal paling mudah ya, tinggal pilih doang. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya karena di situ yang paling mudah terdeteksi, cari yang paling besar. Kalau pertanyaannya yang paling mudah mengalami oksidasi, jadi cari yang paling kecil. Yang paling mudah mengalami oksidasi berarti siapa? Itu ada Mg, ada Mg ya. Kak, saya mau nanya.
Kak Nafa mau nanya. Ya, boleh. Berarti itu nggak harus sesuai sama deret voltanya ya. Soalnya saya lihat di deret volta Hg sama Ag itu lebih duluan Hg. Hg sama Ag. Urutannya gimana kalau deret volta? Mana yang lebih Nih, kiri? Itu pagi ada ya, kan cukup angus agak pahit tahu ya. Habis lagi baru kemudian lagi. Nah, kita nggak usah lihat dari situ. Kan belum hafal ya, atau udah hafal semua. Jadi ada itu ya, konsep di deret volta penyusunannya itu berdasarkan eno. Jadi semakin ke kanan enonya itu yang semakin ke kiri yang enonya semakin kecil. Jadi kalaupun kita nggak hafal lihat aja enonya. Dan hati-hati nilai Hg itu di logs-nya ada dua, ada yang Hg plus, ada Hg 2 plus. Nilai enonya bisa beda. Fe juga misalkan ada yang Fe 2 plus, ada Fe 3 plus. Nah, nanti reduksinya gimana gitu dari Fe 2 plus ke Fe atau dari Fe 3 plus ke Fe. Itu nanti nilai enonya bisa beda gitu ya. Jadi untuk soal yang nomor 4 biar enonya aja. Oke, gimana jelas ya? Kak mau nanya, kalau di soal ditanyanya reduktor paling kuat itu yang mana, Kak? Kalau reduktor dia mengalami apa? Oksidasi atau reduksi? Oksidasi ya? Oksidasi, berarti yang paling enonya yang paling kecil. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama. Mau nanya? Kak mau nanya Kak, kalau misalkan yang ditanya pasangan yang dapat apa tuh maksudnya yang pasangan reduksi gitu, berarti dipilihnya yang paling dekat sama nilainya dia atau yang jauh gitu Kak? Pasangan? Gimana maksudnya? Ulangi pertanyaannya. Maksudnya kayak pasangan ion yang dapat reduksi kayak misalkan Mg sama Al gitu atau Mg sama Pb gitu Kak yang nilainya agak jauh ke atas atau yang dekat sama dia? Kalau misalkan pertanyaannya mana yang reaksinya spontan gitu ya, atau mana yang menghasilkan hasil yang paling besar, nah ini kan beda ya. Kalau yang spontan berarti posisinya yang mengalami oksidasi harus yang di kiri, yang enolnya kecil, yang mengalami reduksi harus yang di kanan, yang enolnya besar. Kalau misalkan nyari yang E selnya paling besar, berarti kita cari pasangan yang E0-nya paling kecil dipasangkan dengan E0-nya yang paling besar. Nah, di sini yang paling kecil ada siapa? Mg ya. Itu yang paling kecil ada Mg, gitu ya. E0-nya Mg, ya E0-nya Mg 2 plus menjadi Mg, gitu kan? Minus 2,372. Yang paling besar tadi situ ada Hg 2 plus. Menjadi Hg nilai E0-nya plus 0,851. Nah, kalau misalnya yang ditanya yang menghasilkan E0 sel paling besar, berarti kita ambil ini, gitu ya. Yang E0-nya paling kecil dengan yang E0-nya paling besar. Tapi tetap kalau misalkan nanti ada reaksinya, perhatikan reaksinya, jangan sampai kebalik. Mg karena dia E0-nya kecil, berarti dia yang harus mengalami oksidasi. Berarti reaksinya Mg harus teroksidasi. Kalau teroksidasi ini dari logamnya. Kemudian Hg dia yang tereduksi. Yang tereduksinya dari ion berarti Hg2+. Ini menjadi ionnya Mg ditambah logamnya Hg. Gitu ya. Ini yang E selnya, E0 selnya yang paling besar.
Kalau yang NO selnya paling kecil berarti cari yang selisihnya paling kecil, paling deketan nilainya. Tadi kalau cuma pertanyaannya kalau yang spontan doang ya, mana yang reaksinya spontan? Oh berarti kalau mau dihitung kalau reaksi spontan nilai E selnya harus yang positif. Ya, jadi nilai E selnya harus yang positif. E sel itu kan dihitungnya dari E0, E0 sel ya. E0 yang mengalami reduksi dikurangi E0 yang mengalami oksidasi. Nah, tinggal dihitung nih. Kalau dia ternyata E0 selnya positif berarti spontan. Kalau E0 selnya negatif berarti tidak spontan. Gimana ya? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi silakan. Oke, kalau ada yang mau foto dulu. Satu, dua, tiga, udah. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 tentang reaksi organik. Suatu senyawa X memiliki rumus molekul C4H10O. C4H10O. Dapat bereaksi dengan KMNO4 dalam suasana asam. Katanya dia bisa bereaksi dengan KMNO4 dalam kondisi asam menghasilkan suatu asam karboksilat. Ini jadinya asam karboksilat. Terus kemudian senyawa X tersebut tidak bereaksi dengan HI. Ini senyawa X nya ya. Si C4H10O ini kalau ditambah HI ternyata dia tidak bereaksi, katanya gitu. Tetapi dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. C4H10O bereaksi dengan natrium menghasilkan gas hidrogen. Nah, kemungkinan senyawa tersebut adalah sekarang kita coba identifikasi senyawa ini apa nih C4H10O. Kita gunakan data ini C4H10O. Nah, kita tentukan dulu rumus fungsinya apa. Rumus fungsinya apa? C4H10O berarti rumus umumnya CN H2N plus 2O gitu kan. Kalau N-nya 4, C4 2 kali 4 8 tambah 2 10 O sama kan. Oke, ini rumus umumnya nih. CN H2N plus 2O. Ini punya siapa? CN H2N plus 2O ini punyanya si alkohol atau ether ya. Jadi pilihannya untuk C4H10O ini kalau nggak alkohol dia ether ya. Kalau nggak alkohol dia ether. Sekarang katanya kalau dioksidasi jadi asam karboksilat ditambah HI tidak bereaksi, ditambah Na bereaksi menghasilkan H2. Oke, siapa yang bereaksi dengan Na? Yang bisa bereaksi dengan Na adalah alkohol, gitu ya. Ether dia tidak bereaksi dengan Na. Oh, berarti C4H10O-nya adalah alkohol. Jadi berarti ether. Oke, kita udah dapat nih alkohol. Alkohol apa yang kalau dia direaksikan dengan KMNO4 menghasilkan asam karboksilat? Masih ingat penjelasan sebelumnya di TH1 atau di TO7 apa lupa? Itu ada reaksi organik tentang oksidasi alkohol. Ya, sebelumnya kalau udah pernah jelasin
Kalau alkoholnya primer, alkohol primer dioksidasi, dia akan menjadi aldehid. Kalau dioksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat. Terus kemudian kalau alkoholnya sekunder, dia jadinya keton. Kalau alkohol tersier, dia tidak teroksidasi. Nah, kita punya C4H10O dioksidasi, KMNO4 ini oksidator, berarti dioksidasi, ya. Dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang hasilnya asam karboksilat itu awal alkoholnya adalah alkohol primer. Ya. Oh, berarti C4H10O-nya ini adalah alkohol primer. Oke, kita dapat C4H10O ini dia berupa alkohol primer. Nah, tinggal cari di pilihan siapa yang alkohol primer. Kita lihat pilihannya. Yang A, 1 butanol. 1 butanol berarti C-nya ada 4, kemudian OH-nya di posisi 1. Ya, oke. 1 butanol alkohol apa nih? OH terikat pada C yang mengikat 1 C. Berarti ini adalah alkohol primer. Oh, jadi jawabannya yang A, ya. Oke, ada jawabannya. Gitu. Kalau yang B itu alkohol sekunder, yang C alkohol tersier, yang D ether, yang E ether. Oke, ada? Iya, mau nanya. Ya, boleh silakan. Kak, mau nanya Kak. Ya, boleh ya. Itu kan alkohol kan bisa bereaksi sama Na. Ya. Nah, selain Na, alkohol bisa bereaksi sama apa lagi, Kak? Selain Na, alkohol bisa bereaksi sama apa lagi? Banyak. Alkohol bisa bereaksi sama 2SO4 bereaksi, ya. Sama PCl3 dia bereaksi. Sama KI juga sebenarnya ada yang bisa bereaksi, ada yang tidak, gitu ya. Tergantung alkoholnya apa. Gitu. Intinya sih gitu ya. Cuman kalau kita mau bedain antara alkohol dengan ether, gitu ya. Biasa yang kita gunakan adalah Na. Gitu. Kalau misalnya cuma bedain itu ya, kita pakai Na. Kalau bereaksi sama Na, oh berarti alkohol nih. Kalau dia tidak bereaksi dengan Na, oh berarti dia ether. Oh. Tapi kalau alkohol bisa bereaksi sama apa aja, banyak. Nggak cuma Na doang. Cuman kan ini posisinya, ini untuk identifikasi. Kita kan tadi punya 2 pilihan nih, alkohol atau ether. Nah, sebenarnya dia alkoholnya itu biar si senyawanya berarti yang sama yang mana? Sama Na atau sama HI? Kalau dia bereaksi sama HI, kemungkinan besarnya adalah ether. Kalau dia bereaksi sama Na, jadi bisa alkohol. Oh iya, Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Kak, Pak. Kak, ini si Banurul Aisyah ada nanya dari chat. Tadi dia masukin kenapa bukan ke ether kah? Kenapa ke alkohol? Tadi ya, dia bereaksinya sama siapa? Bereaksinya sama Na. Yang bisa bereaksi dengan Na ini alkohol. Kalau ether itu tidak bereaksi dengan Na. Maka kita ambilnya alkohol, bukan ether. Ya, alkohol tambah Na bereaksi. Ether ditambah Na tidak bereaksi. Gitu. Jadi mau ditanya atau kurang jelas mungkin boleh ditanyakan lagi. Ada? 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 Aman ya? Lanjut, Kak. Oke. PH selesai. Ini ada yang mau foto dulu silakan. Tadi screenshot.
Oke, Kak, mau nanya, Kak. ya boleh. Siapa? Tadi yang mau nanya. Kak, Ya, itu kan jadinya asam karboksilat ya. ya. Kenapa kita pakai alkohol primer, Kak? Karena di sini katanya apa? Si senyawa X-nya kalau direaksikan sama KNNO4 hasilnya akan karboksilat. Nah, alkohol apa yang kalau dioksidasi pakai KNNO4 hasilnya akan karboksilat? Nah, alkoholnya alkohol primer. Primer kalau dioksidasi jadi aldehid, oksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat. Atau untuk yang primer, kalau dioksidasi pakai KNNO4, dia akan langsung jadi asam karboksilat. Nah, kalau dia alkoholnya sekunder, dioksidasi jadi keton. Keton ini udah nggak bisa dioksidasi lagi, mentok di keton. Yang tersier, dia tidak teroksidasi. Ya udah, karena di sini mintanya hasilnya asam karboksilat, jadi kita gunakan yang primer, gitu, yang bisa menghasilkan asam karboksilat di sini. Gitu ya. Oke, makasih, Kak. Ya, lagi masih ada, kita masih punya waktu kurang lebih berapa menit lagi ya? 18 menit, menjauh banyak. 18 menit. Kalau ini nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita bahas TO. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kita ke TO ya. Masih megang soalnya, silakan dibuka soalnya. Ada yang mau di request soal nomor berapa gitu? Ada requestan soal TO 8, TO 8. Ada? Nggak ada. Kayaknya TO 8 mungkin udah dianggap gampang ya. Atau udah lihat pembahasannya semua? TO 8. Nggak ada? Nggak ada request? Kalau nggak ada berarti kakak bahas dari... Kak, mau nanya, Kak. Ya, Mau nanya yang nomor 35, Kak. nomor 35. Oke. Jika 0,56 gram logam M bereaksi dengan HCl dan membentuk 0,01 mol H2 dan melakukan MCl2, maka massa atom relatif M adalah, oke, buat reaksinya dulu. Nomor 35, katanya si M direaksikan dengan HCl menghasilkan MCl2 ditambah H2. Oke, buat reaksi. Nah, kemudian setelah dibuat reaksi, setarain dulu ya, pasti reaksinya setara. Dan setara belum nih. M1, 1 sama. H-nya 1, H-nya 2. Oh, belum sama. Berarti ini 2, ini kita kali 2. Oke, H-nya 2, Cl-nya jadi 2. Ini Cl-nya 2, oh sama ya. Oke, cara reaksinya. Terus kemudian kita lihat data yang ada apa. Di situ katanya ada sebanyak 0,56 gram untuk si M dan sebanyak 0,01 mol untuk H2. Nah, yang sudah diketahui molnya itu si H2. Jadi kita jadi patokan aja nih, lihat. Oh, H2-nya 0,1. Sekarang yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah AR dari si M. Nah, buat nyari ARM, kita butuh molnya. Jadi kita butuh mol si M berapa? Nah, buat dapat mol si M, tinggal bandingin koefisien. Nah, kita lihat koefisiennya. M koefisiennya 1. H2 koefisiennya 1. Sama ya? Nah, karena sama berarti molnya juga sama. Oke, 0,01 berarti mol si M-nya juga 0,01. Nah,
udah dapat mol, kita punya massa, ditanya AR. Kan ada rumus ini ya, mol itu sama dengan massanya dibagi MR atau AR. Jadi kalau mau nyari AR, massanya dibagi dengan mol. Massanya 0,56 gram, molnya 0,01. Tinggal dibagi aja. Jadi dapatnya 56. Oke, jawabannya yang D. Makasih, Kak. Ya, sama. Ada request lagi. Nomor 42, Kak. 42. Pertama, laju reaksi untuk reaksi di atas. Wah, ada 3 ya. BrO3 minus, Br minus, A plus. Caranya sama sebenarnya. Ini hapus dulu ya. Atau mau diskusi dulu ya. Oke, nomor 42. Kita lihat datanya. Situ ada BrO3 minus. BrO3 min 0,1, 0,1, 0,1, 0,2. Terus Br minus 0,1, 0,2, 0,2, 0,2. Kemudian H plus 0,3, 0,15, 0,3, 0,3. Lajunya 2, 1, 4, 8. Pertanyaannya, persamaan laju reaksi di atas. Sama ya, berarti cari order. Oke, pertama kita cari dua data yang sama. Jadi di sini posisinya, kalau mau nyari BrO3 minus, kita cari yang Br minusnya sama dan H plusnya juga sama. Ada nggak datanya? Ada ya? Ini ya, terlihat. 0,2, 0,3. Ini 0,2, 0,2, 0,3, 0,3. Sama ya? Oke, berarti bisa kita gunakan untuk nyari BrO3 min. Langsung kita bandingin. Ini yang sama kayak tadi di DH ya. Berarti nggak dipakai ini yang samanya. Coret aja. Kita pakai yang ini. 0,2 per 0,1. Pangkatkan X katakanlah untuk ordernya. Sama dengan lajunya. Jadi 8 dibagi 4. 0,2 bagi 0,1 dapatnya 2, pangkat X 8 bagi 4, 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kita dapat order untuk BrO3 min. Sekarang kita cari untuk yang Br min. Ada nggak Br min? Kalau Br min berarti BrO3 minusnya sama, H plusnya juga sama. Ada nggak datanya? 0,1, 0,1, 3, 1, 5. 1, 1, 5, 3. Beda semua ya. Oh, ada ini. Kita lihat. Data 1, 3. Data 1, 3. 0,1, 0,1, 0,3, 0,3. Sama kan? Oke, kita gunakan data yang ini. Jadi kita pakai data 1, 3. Jadi katakanlah ini order X, ini order Y, ini order Z ya. Untuk Br minus berarti 0,2 per 0,1 pangkatkan Y di sahnya. Ini kita gunakan datanya sama tetap 1, 3. Berarti 4 dibagi 2. Dapat per 2. 0,2, 0,1 dapatnya 2 pangkat Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 1. Sekarang kita cari yang H plus. H plus dari BrO3 minus dan Br minusnya sama. Ada nggak? Ada. Kita gunakan data 23. Data 23. Yang sama nih.
0,01, 0,01, 0,2, 0,2. Nah, berarti ini kita nggak pakai. Yang kita pakai berarti yang ini ya. Oke, cari yang H plus berarti 0,3 per 0,15 pangkatkan ordernya Z sama dengan ini 4 per 1. 0,3 per 0,15 berarti 30 bagi 15. 2 pangkat Z sama dengan 4 berarti Z-nya sama dengan 2. Jadi persamaan lajunya tinggal gabungin. P sama dengan K BrO3 minus X-nya 1 dipangkat 1, kemudian BR minus pangkatnya 1, kemudian A plus pangkatnya 2. Oke, itu untuk yang nomor 42. Jadi jawabannya yang mana tuh? BrO3 min, BR min, A plus pangkat 2. Berarti yang A ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Soal nomor 36. Jika larutan HNO3 yang digunakan pada percobaan tersebut berasal dari pengenceran 12 molar. Ya, HNO3 pekat 12 molar. Maka volume HNO3 pekat yang diperlukan adalah ini silakan di dulu ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, kita lanjut. 36. Nomor 36. Pengenceran. HNO3 yang digunakan katanya berasal dari pengenceran HNO3 pekat 12 molar. Kita lihat di data di atas HNO3-nya sebanyak berapa tuh? Pada percobaan tersebut digunakan larutan HCl 9 molar dan 20 ml HNO3 6 molar. 20 ml HNO3 6 molar. Nah, ini katanya diperoleh dari HNO3 pekat sebanyak 12 molar. Pertanyaannya berapa volumenya? Nah, berarti pengenceran gitu ya. Kita pakai rumus pengenceran aja. Rumus pengenceran apa? M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, tinggal masukin angkanya aja. M1 konsentrasi awal, katakanlah konsentrasi awalnya ini ya, awalnya 12 molar. Volumenya dicari, konsentrasi akhirnya jadi 6 molar, volume akhirnya 20 mili. Nah, kita cari deh. 12 P sama dengan 6 kali 20, berarti 120. Dari V-nya 12 dibagi 12. Ya, habis kan? Nggak 10 ml. Ada. Jadi jawabannya yang D ya, 10 ml. 36 jelas ya. Tinggal masukin rumus pengenceran aja. Lagi? Masih ada pertanyaan? Nomor 37. 37 dan 40. Oke, 37 dulu biar mulut enak. Jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol dan semua reaktan habis bereaksi. Volume larutan HCl yang bereaksi adalah, kita lihat reaksinya di atas. Oke, kita tulis aja 37.
Ada reaksi? HNO3 ditambah 3HCl menjadi Cl2 ditambah NOCl ditambah H2O. Oke, di soal diketahui pada percobaan tersebut digunakan HCl-nya katanya 9 molar. HCl-nya 9 molar. Setelah reaksi diperoleh sebanyak gas Cl2 yang dihasilkan 0,12 mol. 0,12 mol. 0,12 mol. Terus semua reaktan habis bereaksi. Jadi di sini nggak ada yang sisa ya. Semuanya habis. Nah, yang ditanya berapa volume larutan HCl? Jadi kita punya konsentrasi, ditanya volume. Volume berapa? Ada konsentrasi, ada volume. Jadi kita butuh molnya ya. Untuk nyari volume kita butuh mol. Nyari molnya gimana? Bandingin koefisiennya lagi. Siapa yang ada molnya? Yang ada molnya, ini ada si Cl2. Cl2-nya ada 0,12 mol. Berarti HCl-nya berapa molnya? Cari dulu ya, mol HCl-nya. Mol HCl, kita pakai perbandingan koefisiennya. Ini koefisiennya 3, HCl. Cl2 koefisiennya 1. Jadi bisa kita tuliskan 3 koefisiennya CaCl per 1 koefisiennya Cl2 dikali 0,12 mol. Ini molnya si Cl2. Berarti dapatnya 0,36 mol. Nah, ditanya volume. Nah, kita punya rumusan konsentrasi itu sama dengan mol per volume. Jadi kalau mau nyari volume, molnya kita bagi dengan molaritas. Oke, molnya 0,36. Terus kemudian volumenya, berapa volumenya? Yang ya. Molnya 0,36. Konsentrasinya 9 molar. 0,36 dibagi 9, jadi 0,04. Nah, karena kita pakainya mol per volume, berarti volume di sini adalah liter. Kalau mau dirubah ke mililiter, jadi tinggal kali 1000. 1, 2, 3, jadi 40 mililiter. Ini nomor 37. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, silakan yang mau screenshot dulu 36, 37. Oke, nomor 43 dulu ya. Tidak ya, terus. 39. Ada 39 dulu. 39. Konstanta hasil kali kelarutan KSP garam dari jenis MX, MX2, M3X pada suhu tertentu berturut-turut adalah 4 kali 10-8, 4 kali 10-14, 2,7 kali 10-15. Urutan makin meningkatnya kelarutan garam-garam tersebut dalam air ada. 39 ya. Soal nomor 39, di situ kita punya MX, MX2, dan M3X.
dengan nilai KSP-nya berturut-turut. Pertama, MX 4 kali 10 pangkat minus 8, MX2 4 kali 10 pangkat minus 14, dan M3X 2,7 kali 10 pangkat minus 15. Yang ditanya kelarutannya, urutan makin meningkatnya kelarutan. Berarti dari kelarutannya dulu. Oke, kita cari kelarutannya. Tentu ini jenis ionnya MX jadi tipe 11, MX2 12, M3X jadi 31 atau 13. Oke, yang ini ini yang dihitung. Tipe 11 ya, untuk MX, kelarutan dari MX. Karena nilai KSP untuk rumusan KSP untuk MX ya, tipe 11 itu sama dengan S kuadrat, berarti S-nya akar dari KSP. Akar dari 4 kali 10 pangkat minus 8, ini dapatnya 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, ini untuk yang MX. Terus kemudian untuk yang MX2, tipe 12, nilai KSP-nya, itu rumusannya 4S pangkat 3. Berarti S-nya sama dengan akar KSP per 4 pangkat 3. Berarti KSP-nya 4 kali 10 minus 14 per 4 pangkat 3. Ini ya, sudah begini dihapus. Oke, teks ini. Berarti nilai S untuk MX2, 4 bagi 4 yang habis, 10 min 14 dibagi 3. Apa jadinya? 10 pangkat minus 12 bagi 3, 4 berarti 4, sekian ya. Kita cek yang bawahnya. Terus M3X. Untuk M3X, ini tipe ion 31, berarti KSP-nya sama dengan 27S pangkat 4. Berarti nyari S-nya, akar pangkat 4 KSP per 27. Berarti KSP-nya 2,7 kali 10 minus 15 per 27. Berarti ini dibuat 27 aja ya. 27 minus 16. 27-nya habis. 10 minus 16 diakarin 16 bagi 4, 10 minus 4. Oke, pertanyaannya itu yang dari larutan paling besar. Urutan makin meningkatnya kelarutan, berarti dari yang kecil ke yang besar. Siapa yang paling kecil kelarutannya? Ini 10 min 4. Ini 10 min 4 koma. Terus yang ini tadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Mana yang paling kecil? Paling kecil berarti pangkat minusnya paling besar ya. Yang paling besar sih 10 minus 4 koma. Berarti MX2 ini dia lebih kecil kelarutannya daripada ini 2 10 min 4, 10 min 4. MX2 lebih kecil daripada ini ya berarti ya 10 min 4, M3X lebih kecil daripada MX. MX2, M3X, MX. Jawabannya ya D. Tab 3. Ini kalau mau dipoto dulu silakan sudah ikut dulu.
Terakhir yang ketiga ya, udah lewat nih. Memangnya cara nentuin rumus SP ini gimana, Kak? Nentuin rumus KSP-nya, hafalin aja. Ya, hafalin aja. Ini tipe rumus-rumusannya. Kan tergantung tipe ya. Ada yang S kuadrat, ada yang 4S pangkat 3, 27S pangkat 4, dan 108S pangkat 5. Ini tipe ionnya. Ini 11, ini 12, 13, 23. Tergantung tipe ionnya apa. Tentuin tipe ionnya, kamu ionisasi. Gampangnya ambil aja depannya gitu ya. Saya belakang, depannya M, M-nya ada 1, X-nya ada 2, berarti tipe 1, 2, 1, 2, 4S pangkat 3 gitu. Oke, satu lagi ya. Soal nomor 43. Jadi yang belum kebahas di sini bisa dilihat di YouTube atau boleh ya. Free juga tanya di grup boleh, silakan. Oke, kita punya grafik. Grafik volume terhadap suhu untuk gas ideal pada tekanan tetap. Oke, kita ada grafik. P1, P2, P3, P4. P1, P2, P3, P4. Terus volume dan suhu. Ini volume. Gas pada tekanan tetap katanya ya. Grafik volume terhadap suhu untuk gas ideal pada tekanan tetap. Tekanannya tetap dilakukan pada berbagai tekanan yang berbeda, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Urutan tekanan berikut yang benar adalah, oke, ini gas ideal ya. Gas ideal. Apa rumusnya gas ideal? Gas ideal rumusnya PP sama dengan nRT. Ini rumusnya. Nah, di sini grafik yang kita punya volume dan suhu. Kita bandingin nih. Yang mau dibandingin adalah tekanannya, P-nya ya. P1, P2, P3, P4, mana yang besar, mana yang kecil gitu kan. Ya, kita bandingkan nilai R-nya sama, M-nya sama gitu ya. Jadi kalau kita ambil dalam kondisi suhu yang sama ya, dan kalau volume yang sama gitu ya. Kalau volumenya sama, kalau volume sama berarti kita ambil garis lurus nih sini. Nah, kita ambil garis kalau volumenya sama, kita ambil di volume yang sama, berarti P ini akan sebanding dengan suhu. Kalau suhunya tinggi, berarti tekanannya juga tinggi. Ya. Kalau T-nya rendah, berarti tekanannya rendah. Nah, ini kan semakin tekanan, berarti semakin tinggi suhu, kan? Jadi kalau kita bandingin antara P1, ini punya si P1, P2, P3, P4, ini kan berderet nih tekanan. Berarti P1 ini dia lebih kecil daripada P2. Ya. Terus kemudian lebih kecil daripada P3, lebih kecil daripada P4.
Ini. P1 lebih kecil daripada P2, lebih kecil daripada P3. Nah, itu. Bentar. Yang C ya, P4 lebih besar daripada P3, lebih besar daripada P2, lebih besar daripada P. Oke. Sampai sini dulu ya. Nanti untuk yang belum kebahasnya, bisa dilihat pembahasannya di YouTube. Itu udah ada pembahasannya lengkap dari soal nomor 31 sampai nomor 45 ada semua. Atau nanti kalau yang belum jelas, silakan ditanyakan di konsultasi. Bisa yang di Telegram atau mungkin boleh japri ke pengajarnya gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat yang sudah dibahas, dipelajari terus gitu ya, belajar terus, semangat terus. Walaupun banyak di rumah gitu ya, tapi jangan sampai semangatnya turun gitu. Harus tetap naik semangat. Oke, sampai sini kakak kiri kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Sofi kami. Kameta ya, Kameta silakan Kameta. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Amar. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana adik-adik semua? Tadi pelajaran kimianya, semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Amar bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih juga untuk Kak Amar yang udah memberikan ilmunya, pembahasan tentang TO2 dan TO8-nya ya Kak Amar ya. Nah, untuk sesi yang kedua, nanti bakalan ada Kak Mamudin, pelajaran fisika, tapi sebelumnya jangan lupa kerjakan dulu TH2 fisikanya ya, yang udah di-share di link WA grupnya masing-masing.